Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini Selasa 4 April 2023 didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Renungan pada hari ini diberi judul Bait Suci Sejati Murni Mengasihi. Banyak orang beragama berpikir bahwa rumah ibadah agamanya merupakan bangunan suci, tempat hadirnya Dia yang mereka sembah. Oleh sebab itu, maka bangunan tersebut tentu dilindungi olehnya sendiri, tidak akan dibiarkannya hancur. Pemahaman seperti itu melekat dalam diri orang beragama sejak zaman dahulu. Kuil atau apapun namanya bangunan yang dikhususkan untuk peribadahan tersebut sekaligus menjadi alat pemersatu masyarakat yang memiliki kesamaan keyakinan yang dilindungi oleh Dia yang mereka sembah. Maka sejak dahulu ketika suatu kerajaan berperang dengan kerajaan lainnya, maka kerajaan yang berjaya dalam peperangan itu akan menghancurkan kuil atau tempat ibadah kerajaan yang dikalahkannya, agar meruntuhkan mental, harga diri, maupun keyakinan pihak yang kalah. Dampak dari pemahaman tersebut adalah sikap memiliki yang berlebihan terhadap tempat atau gedung ibadah yang dipandang sebagai tempat suci yang tidak boleh dikotori oleh kehadiran mereka yang berbeda keyakinan. Sampai di sini, maka rumah ibadah menjadi titik pemisah antara kita dan mereka yang berbeda. Yesus dengan jelas malahan menyampaikan tentang kehancuran bait Allah yang megah di Yerusalem yang akan terjadi kelak. Dengan menyatakan demikian, Yesus hendak menegaskan kepada murid-muridnya bahwa bait Allah di Yerusalem itu adalah bangunan atau gedung yang seperti halnya gedung lainnya dapat runtuh dan hancur. Oleh karena itu, murid-murid Yesus diingatkannya agar tidak menaruh iman, keyakinan, dan pengharapan mereka pada hal-hal jasmaniah semacam gedung bait Allah maupun yang lainnya. Apalagi bila hal yang jasmaniah itu memisahkan kelompok satu dari kelompok lainnya, atau bahkan menjadi alasan yang memisahkan orang dari sesamanya dan saling bertentangan. Yesus Kristus pada bagian lainnya di dalam Injil menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah bait suci. Injil Yohanes pasal 2 ayat 19-21. Berbeda dengan bait Allah berupa gedung yang dapat dihancurkan dan telah menjadi pemisah antara orang-orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, Yesus Kristus adalah bait suci yang tidak akan hancur selama-lamanya dan merengkuh semua orang ke dalam cinta kasih-Nya yang menyatukan dan mendamaikan. Yesus Kristus adalah bait suci sejati. Dia tempat semua orang dapat tinggal dan menemukan keteduhan. Pokok doa hari ini,
Berdoalah agar gedung gereja menjadi tempat membangun dan merawat persaudaraan. Doakanlah agar menjelang tahun 2024, semua pihak menjaga kemurnian rumah ibadah dengan tidak menjadikannya sebagai tempat berkampanye. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.